Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu, 2 Juli. Judulnya, Musa dilahirkan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Amin. Dalam Keluaran 2 ayat 1-10, sangat nyata peran pemeliharaan dan perlindungan Allah dalam kisah kelahiran Musa. Latar belakang sejarah kelahiran dan kehidupan Musa sangat menggetarkan, karena ia hidup pada masa dinasti ke-18 Mesir yang terkenal. Seorang raja pada masa dinasti ini, yaitu Thutmose III, yang dijuluki Napoleon dari Mesir, dianggap sebagai salah satu Firaun paling terkenal di Mesir kuno. Meskipun berada di bawah ancaman hukuman mati saat dilahirkan, dicatat dalam Keluaran 1 ayat 22, Keluaran 2 ayat 2 menyebut Musa dilahirkan sebagai seorang anak yang istimewa. Demikian diterjemahkan oleh New Living Translation. Dalam bahasa Ibrani, Tov artinya baik. Istilah Ibrani ini menggambarkan lebih dari sekadar kebaikan luar. Kata ini digunakan misalnya untuk mencirikan karya Allah selama pekan penciptaan, ketika Allah menyatakan bahwa segala sesuatu itu baik, bahkan sangat baik. Kejadian 1 ayat 4, 10, dan 31. Sebagai ciptaan baru, anak yang baik ini menurut rencana Allah akan menjadi orang dewasa yang akan memimpin bangsa Ibrani keluar dari perbudakan. Pada saat kelahiran bayi Musa ini, terutama dalam keadaan yang begitu mengerikan, siapa yang dapat membayangkan masa depannya? Namun demikian, Allah menggenapi firman-Nya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah telah membuat perjanjian dengan mereka bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian kepada keturunan mereka. Keluaran 2 ayat 24 dan 25. Dan ya, Allah akan menggunakan bayi ini puluhan tahun kemudian untuk melakukan hal itu. Hingga kemudian putri Mesir Hatshepsut mengadopsi Musa sebagai putranya. Nama yang diberikan kepada Musa berasal dari Mesir, yang berarti anak dari atau lahir dari, seperti yang tercermin dalam nama Ahmose, anak Ah, atau Thutmose, anak Toth. Dengan demikian, namanya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani sebagai Moseh, yang berarti ditarik keluar. Nyawanya secara ajaib diselamatkan ketika ia ditarik keluar dari sungai. Kita hanya mengetahui beberapa hal tentang kehidupan awal Musa. Setelah diselamatkan secara ajaib dan diadopsi oleh Hatshepsut, Musa hidup selama 12 tahun pertama dengan keluarga aslinya. Dicatat dalam Keluaran 2 ayat 7-9 dan juga dalam Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 1 halaman 286. Musa kemudian menerima pendidikan terbaik di Mesir. Semuanya untuk mempersiapkannya menjadi Firaun Mesir berikutnya. Alpha dan Omega jilid 1 halaman 287. Sungguh menarik bahwa pada akhirnya begitu banyak pendidikan ini tidak berguna untuk atau bahkan bertentangan dengan apa yang benar-benar penting, yaitu pengetahuan akan Allah dan kebenarannya. Renungkan bahwa berapa banyak yang kita pelajari yang pada akhirnya tidak berguna untuk hal yang benar-benar penting, yaitu pengetahuan akan Allah dan kebenarannya.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 2 ayat 23-25. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 27. Tuhan memberkati kita semua.